Tolong teman-teman saya di Malaysia, tolong beri saya penjelasan kenapa kasusnya, case-nya Faisal Halim tidak dilanjutkan. Kenapa polis di Raja Malaysia tidak menemukan pelaku penyiraman air keras yang terjadi kira-kira setahun yang lalu. Ini aneh saudara-saudara, aneh dan mengherankan. Masa di Malaysia tidak ada CCTV? Masa di mall tidak ada CCTV? Masa di jalanan tidak ada CCTV? Ini kan kasihan saudara-saudara, kasihan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, negara dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax dan tidak lebay, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Ini saudara-saudara, jadi begini, kalau saudara-saudara ingat, kira-kira setahun yang lalu lah, 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 5 Mei 2024 itu ada kejadian menggemparkan di sepak bola Malaysia, di negara tetangga kita saudara-saudara. Waktu itu sekitar jam 5 lah, 5.51, di sebuah pusat perbelanjaan di mall di kota Damansara kalau nggak salah, di Malaysia sana. Itu seorang pemain tim nasional Malaysia, juga pemain dari Selangor FC, winger, attacking midfield bisa, winger bisa, striker bisa, namanya Faisal Halim, itu mendapatkan serangan air keras, disiram oleh asid gitu. Jadi air keras, jadi pokoknya larutan berbahaya lah saudara-saudara. Itu mengenai muka dia, terus kemudian tangan dia, badan dia, semuanya lah, mengenai lengan dia, dan itu membuat Faisal Halim sempat absen. Ya, sempat tidak bermain sepak bola cukup lama. Bahkan dia trauma secara psikologi sudah pasti hancur lah, saudara-saudara. Fisiknya juga sudah pasti, wah itu luka berat lah. Masuk kategori luka berat. Dia masuk ke mendapatkan perawatan, kemudian sempat karir dia itu sempat terancam. Dia sempat sempat berencana untuk tidak melanjutkan karir sepak bola, padahal itu karir dia waktu itu sedang dalam perform terbaik lah saudara-saudara, sedang bagus-bagusnya lah, sedang perform. Itu dan itu dia sempat absen lama, kemudian menjalani perawatan, pemulihan, pengobatan, kemudian setelah dinyatakan sehat, itu dia butuh waktu cukup lama untuk kembali bermain, untuk kembali ke pertandingan. Dia kemudian kembali membela Selangor FC di Liga Super Malaysia. Kemudian yang terbaru kemarin pada FIFA Matchday sebelumnya itu dia mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional Malaysia. Jadi sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik, much better saudara-saudara, sudah jauh lebih baik. Dia sudah bisa bermain walaupun bekas luka yang habis siraman air keras itu masih membekas, tetapi secara fisik dia sudah baik, mental dia juga sudah pulih, dan dia sudah bisa bermain cukup bagus lah bersama Selangor maupun bersama tim nasional Malaysia. Saudara-saudara, setahun berlalu, 1 tahun berlalu, ya baru beberapa hari yang lalu lah, sehari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Jadi Attorney General, Jaksa Agung Kejaksaan di Malaysia itu mengumumkan bahwa kasusnya ini, case-nya Faisal Halim ini tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan, saudara-saudara, bayangin. Istilahnya adalah no
voter action. Nah, no voter action atau apa ya? Pokoknya itulah NFA. Itu dia tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena polis di Raja Malaysia namanya begitu. Kalau di Indonesia kan Polri. Polisi di sana namanya PDRM. Itu polis di Raja Malaysia itu tidak bisa, tidak dapat mengungkap pelakunya. Tidak dapat mengungkap pelakunya, saudara-saudara. Bayangin, saudara. Dan itu sehingga ini dihentikan. Kasusnya dihentikan, tidak bisa berlanjut. Polisi tidak bisa menangkap pelakunya yang aneh juga, saudara-saudara. Aneh juga, saudara-saudara. Anehnya begini, ini kan dia di mall, di pusat perbelanjaan, di tempat umum, di tempat keramaian. Masa iya nggak ada CCTV di situ? Nggak ada CCTV, padahal sebenarnya ada CCTV. CCTV itu sudah mengungkap ada pelaku orang yang menyiram itu. Itu ada CCTV-nya. Sudah disita oleh polisi Malaysia itu, polis di Raja Malaysia. Itu sudah bisa. Nah, tetapi kemudian dia nggak bisa tidak bisa menangkap, tidak bisa mengungkap pelakunya. Karena nggak tahu ya, apakah kan seharusnya begini, di mall dia terekam CCTV, tetapi kan di luar mall itu, di jalan-jalan apa nggak ada CCTV? Apa nggak ada CCTV di tempat parkir, apa nggak ada CCTV juga? Kemudian di jalan persimpangan jalan menuju mall itu apa nggak ada CCTV? Di sekitaran situ apa nggak bisa CCTV? Saya heran, itu kan 2024, 2025 masa iya sih di negara semaju Malaysia, sehebat Malaysia yang kemiskinannya hanya berapa persen, 1, berapa persen itu jauh jauh meninggalkan Indonesia itu tidak punya CCTV di setiap sudut jalan kan. Lucu juga, di Indonesia aja sampai ke desa-desa, sampai ke kampung-kampung yang pelosok-pelosok terpencil itu CCTV bertebaran. Masa iya di Malaysia CCTV nggak bisa mengungkap pelaku penyiraman air kerasnya Faisal Halim? Nah, aneh juga kan? Heran saya. Mungkin saudara-saudara bisa memberi penjelasan lah. Saja ini tidak masuk di akal, saudara-saudara, tidak masuk di akal. Ini saya rasa ya, kalian itu yang di Malaysia ya, supporter Malaysia, supporter fansnya Selangor FC, fansnya tim nasional Malaysia harus curiga, harus berpikir yang jangan-jangan ini ada grand design, skenario besar yang melibatkan pejabat-pejabat di Malaysia atau apalah di situ, mafia atau apa segala macam yang menjadi backing, membackup ini sehingga polis di Raja Malaysia, polisi, aparat hukum, otoritas yang terkait itu tidak bisa mengungkap kasus ini, tidak mampu, tidak dapat mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya. Karena ini nggak masuk di logika, saudara-saudara, nggak masuk di logika. Kejadiannya penyiraman air kerasnya itu dilakukan di tempat umum, di tempat keramaian, bukan di tempat sepi yang nggak ada orang, saksi mata juga banyak. Kemudian itu di mall, di jalan. Saya rasa masa iya sih di situ sepi nggak ada orang, kan nggak masuk akal juga, nggak masuk di logika. Mungkin saja kendaraannya motorcycle-nya yang digunakan untuk digunakan pelaku itu mungkin saja platnya, nomornya palsu. Tetapi kan bisa diungkap, saudara. Jadi begini, misalnya ini kan kalau ada CCTV nih, CCTV di mall itu dia keluar kemana, ke arah mana, ke arah kiri, kanan, utara, selatan. Nah, nanti bisa diungkap lagi, oh dia jauh jalan sampai sana. Di sekitar jalan itu kan bisa diungkap CCTV-nya. CCTV di rumah-rumah di sekitar situ, atau di gedung, di bangunan di sekitar situ. Atau kalau CCTV ada di perempatan jalan itu kan bisa diungkap. Nah, itu kan bisa ditelusuri, oh dia larinya ke sana. Itu gampang, saudara-saudara. Kayak begitu itu gampang sekali. Kalau di negara yang punya CCTV ya, saya nggak tahu ini jujur saya nggak tahu apakah di Malaysia nggak ada CCTV di jalan-jalan atau ada CCTV, tetapi memang sengaja tidak mau diungkapkan atau sengaja tidak mau mengungkap siapa pelaku. Itu beda, dua hal yang berbeda. Tapi ini tentu saja orang-orang penggemarnya, fansnya Selangor FC, fansnya Harimau Malaya ini, kalau menurut saya kalian harus memprotes inilah, mempertanyakan ini, mengapa ini tidak bisa terungkap, tidak dapat diungkapkan.
Kita perlu membicarakan ini, saudara-saudara, ya, terlepas dari rivalitas yang katanya rivalitas Indonesia dan Malaysia, tim nasional Harimau Malaya dengan tim Garuda. Tetapi ini urusan kayak begini ini nggak ada urusannya sama sepak bola, nggak ada urusannya sama rivalitas. Ini murni adalah soal kemanusiaan, humanity. Nah, ada seorang pemain yang nyawanya hampir terancam hanya gara-gara sepak bola, kemudian disiram air keras. Nah, ini sebuah kemanusiaan. Nggak usah kita mempermasalahkan kenapa kita membahas ini. Nggak usah, itu murni kemanusiaan. Sama saja ketika kalian memprotes serangan Israel ke Palestina. Nah, sama aja, itu juga urusan kemanusiaan kan. Nggak ada hubungannya dengan apa-apa, dengan politik, dengan agama, dengan apapun. Nggak ada, murni kemanusiaan. Ini juga sama. Ini kasihan Faisal Halim ini. Seharusnya dia mendapatkan keadilan. Dia harus mendapatkan keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh supporter, fans atau apalah, orang tidak bertanggung jawab itu. Karena ini memang sebrutal-brutalnya sepak bola di Indonesia, sekeras-kerasnya rivalitas antar klub di Indonesia, tetapi belum pernah ada kejadian pemain sepak bola itu diserang oleh supporter. Yang ada adalah supporter sama supporter, fans dengan fans saling serang, saling ada yang meninggal. Itu yang terjadi seperti itu. Atau supporter menyerang pemain lawan. Nah, itu seperti itu sudah sering terjadi. Tetapi ya, yang kejadian seperti ini tuh belum ada. Dan ini ya memang, ini masalah kemanusiaan lah. Kayak Faisal Halim ini kan kasihan juga, saudara-saudara, kasihan lah. Kayak itu kan seumur hidup, dia meninggalkan luka itu kan seumur hidup. Dan kalau kita dengar ceritanya, dia sampai menangis setiap malam. Kemudian dia merasa, ya sudahlah, saya nggak mau buat apa bermain sepak bola lagi kalau taruhannya nyawa. Karena dia punya istri, dia punya anak, dia punya keluarga, orang tua, semuanya. Jadi kasihan juga, saudara-saudara. Ini murni kemanusiaan. Saya dengar, saudara-saudara, pemerintahan Malaysia, Menteri Olahraganya Malaysia, Menteri Belia dan Sukan, si Hana Yeoh itu juga sudah meminta kepada polis di Raja Malaysia untuk tidak menutup kasus ini, tidak menghentikan. Dia ingin itu terus dilanjutkan. Ya, itu baguslah, statement seperti itu menurut saya cukup bagus. Karena ya bagaimanapun juga ini kasus seperti ini nih tidak susah sebenarnya, saudara-saudara. Tidak susah. Ini saya mohon maaf nih, saya bukan petugas atau apa. Tetapi saya rasa ini bukan kasus yang susah-susah amat. Beda kasus misalnya kalau itu terjadi di ruang tertutup. Misalnya ada perampok, ada orang masuk ke rumahnya Faisal Halim. Kemudian di dalam rumah itu dia dianiaya, dipukulin, disiram, terus dia meninggalkan rumah itu, kabur, pergi. Itu mungkin agak susah. Atau misalnya di sebuah tempat yang sunyi, nggak ada, di tengah hutan atau di manalah, itu mungkin susah. Tetapi kan ini di tempat umum ya, di mall logika aja lah, di mall, dan itu di jalan raya, di kota lagi, bukan di kampung pelosok di puncak gunung yang nggak ada sinyal, nggak ada. Jadi itu yang bikin aneh. Dan tentu saja pemerintah Malaysia kalau mau meminta untuk polisi untuk melanjutkan ini, ya haruslah, itu kewajiban Anda, saudara. Kewajiban Anda, bos. Kewajiban Anda untuk mengungkap ini. Karena ini sebenarnya tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit kalau memang ada kemauan. Nah, ini masalahnya di situ. Kecurigaan yang harus kalian tanamkan adalah jangan-jangan ini memang ada mafia di belakang itu, ada kekuatan besar yang memberikan backup, menyokong supaya kasusnya Faisal Halim ini tidak diungkapkan. Dan itu memang butuh kerja dari pemerintah yang benar. Saudara-saudara, terakhir, harapan saya insiden-insiden seperti ini tidak perlu lagi terjadi. Kasus-kasus seperti ini, musibah-musibah seperti ini tidak perlu terjadi di sepak bola. Karena kita ini hanya sepak bola, ini hanya cari hiburan sajalah. Bagi fans, bagi penggemar, kita menikmati permainan sepak bola, kita menikmati keindahan sepak bola, kita merasakan feel-nya, atmosfernya, emosinya, mencetak gol, kalah, menang, itu kita menikmati itu. Kalah menang dalam sepak bola itu hal yang biasa. Tidak usah terlalu serius.
Tidak usah berdebat terlalu serius. Karena setelah menyaksikan pertandingan sepak bola itu kita tetap harus bekerja. Harus mencari makan yang bekerja, harus sekolah, harus menimba ilmu yang masih sekolah, harus menghidupi keluarga kalian yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi santai aja, ini sepak bola hanya kita sarana supaya kita melepaskan diri dari tekanan hidup, stres. Stres kita nonton bola selesai, bukan kita nonton bola tambah stres. Jangan seperti itu. Jadi ya semoga kayak gini nggak terulang lagi lah. Ada pemain diserang oleh supporternya sendiri, ada supporter berkelahi, bertengkar, beribut gaduh dengan supporter lain, supporter lawan nyerang pemain lawan. Nah, kayak begitu tuh nggak perlu lagi. Kita damai-damai aja lah, peace. Sepak bola itu ya sebuah peradaban yang tinggi itu bisa dinilai dari sepak bolanya. Kalau penontonnya damai, aman, tertib, lancar, itu berarti peradaban sebuah bangsa, sebuah negara itu sudah tinggi. Tetapi kalau penontonnya itu gaduh, berkelahi, pemainnya juga gaduh, ribut, berkelahi, bertengkar, itu menunjukkan peradaban sebuah bangsa atau negara itu masih rendah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Saudara-saudara, kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari Istanbul sampai London. Semuanya sudah kita bahas, semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita ungkap, semua sudah kita kulik-kulik. Saudara-saudara, tadi hari ini kita bicara, kita menyeberang ke negara tetangga kita di Malaysia, di mana ada kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh segelintir orang kepada pemain Selangor FC, pemain tim nasional Malaysia Faisal Halim. Kira-kira setahun yang lalu, saudara-saudara, tanggal 5 Mei 2024, dan sekarang sudah bulan Mei lagi. Mei 2025, setahun yang lalu. Dan ternyata polisi di Malaysia, polis di Raja Malaysia itu menghentikan kasusnya karena tidak, jadi istilahnya adalah tidak dapat dilanjutkan, no further action. No food, karena mereka tidak bisa mengidentifikasikan siapa pelakunya, tidak bisa menemukan pelakunya siapa. Padahal itu penyiraman air keras itu dilakukan di tempat umum, di mall, saudara-saudara, di pusat perbelanjaan. Ya, seharusnya ya itu gampang lah itu, saudara. Saya nggak tahu ya, apakah di Malaysia tidak ada CCTV, apakah di mall itu tidak ada CCTV, apakah di jalan raya tidak ada CCTV, apakah di tempat parkiran tidak ada CCTV. Aneh, saudara-saudara, aneh. Kasihan. Dan ini sudah setahun polisi Malaysia, polis di Raja Malaysia menghentikannya, saudara-saudara, menghentikannya dengan alasan Attorney General, jaksa penuntut di Malaysia itu menghentikannya karena polisi tidak bisa menemukan bukti. Itu tadi kan ya aneh, saudara-saudara. Padahal ya kerugian yang dialami korban ini kan luar biasa, saudara-saudara. Karirnya nyaris terhenti. Secara psikologis juga dia terganggu lah, saudara-saudara, secara psikologis. Untungnya sekarang dia sudah bisa kembali bermain sepak bola, sudah kembali bermain bersama Selangor FC, dan pada pertandingan tim nasional sebelumnya dia juga mendapatkan panggilan ke tim nasional. Ya, ini masalah kemanusiaan, saudara-saudara. Ini masalah kemanusiaan. Kita nggak bisa menghina, nggak bisa menghujat, nggak bisa berrivalitas. Boleh rivalitas antara Indonesia dan Malaysia boleh, tetapi dalam hal seperti ini adalah masalah kemanusiaan. Ini masalah yang kemanusiaan lah, humanity. Nah, di sini peradaban manusia itu dibentuk di sini. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah masalah kemanusiaan ini. Jadi kasihanlah, kita harus simpati, kita harus mungkin harus ada solusi lah. Harus ada solusi bagaimana mungkin meminta bantuan polisi dari negara lain yang berpengalaman seperti Indonesia atau Singapura yang bisa mengungkap kasus-kasus besar. Indonesia ini saya yakin ya, walaupun kondisi di Indonesia juga begini-begini aja. Saya yakin kalau polisi Indonesia itu pasti ketangkap karena CCTV itu sudah pasti ada di mana-mana lah. Ini zaman sekarang 2025, saudara-saudara, masa nggak ada CCTV? Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu
itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja. Ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.